Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Maulana, NPM 227002005, kelas A. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kondisi fisik dan menganalisa sistem grounding dan pentanahan. Ya, pendahuluan dulu. Yang pertama, apa sih yang dimaksud grounding? Grounding itu adalah sebuah sistem pengaman terhadap perangkat-perangkat yang menggunakan listrik sebagai sumber tenaganya dan lonjakan listriknya. Atau bisa kita simpulkan bahwa ketika ada lonjakan listrik atau arus bocor, nah itu akan dialiri ke sistem grounding itu sendiri. Nah, sistem pentanahan atau grounding ini merupakan aspek penting dalam instalasi listrik. Kenapa sih disebut aspek penting? Ya, karena bisa kita sebutkan bahwa ketika ada lonjakan atau arus bocor di sistem instalasi rumah, nah itu akan menuju terhadap sistem grounding sendiri ini, yang tujuan akhirnya berada ke titik tanah. Nah, di sini juga disebutkan bahwa fungsi grounding itu sebagai penghantar arus listrik ke bumi dan tanah saat terjadi kebocoran listrik, sehingga tidak sampai menimbulkan bahaya atau kesetrum. Bisa disimpulkan bahwa orang-orang rumah bisa aman dan tidak terjadi yang disebut kesetrum karena ada sistem grounding. Nah, untuk selanjutnya, berapa sih besaran kabel untuk grounding sesuai kuil? Nah, besarannya itu yaitu 6 mm. Bisa kita lihat di sini, kabelnya ini menggunakan 4 mm. Berarti belum sesuai dengan aturan kuil. Kesininya juga, mohon maaf ini karena tidak bisa kelihatan karena sudah diblok dan ditembok. Kesininya juga pasti sama 4 mm dan elektroda batangnya menggunakan elektrodanya menggunakan elektroda batang. Nah, kenapa sih ukuran kabel ini harus besar? Karena untuk memastikan bahwa kabel dapat menyalurkan arus yang cukup besar dengan aman ke tanah saat terjadi lonjakan arus atau gangguan listrik. Semakin besar ukuran kabel ke grounding, semakin rendah resistansi dan semakin baik kabel tersebut dalam menangani arus lebih. Nah, cukup sekian untuk kondisi fisik grounding rumah. Selanjutnya kita teruskan ke dalam pentanahan. Ya, selanjutnya kita akan melihat tekstur tanah dari pentanahan ini sendiri. Nah, tekstur tanah yang bagaimana sih yang bagus untuk sistem pentanahan ini? Yang pertama itu adalah kadar garam yang tinggi, yang kedua itu adalah kadar air yang tinggi. Nah, bisa kita lihat di sekeliling kita ini ada sawah dulunya, bisa juga itu sawah. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa sistem pentanahan di daerah saya ini termasuk ke dalam sistem pentanahan rawa atau yang lembab atau sawah. Nah, bisa kita lihat di sini tekstur tanahnya sendiri seperti ini. Ada sedikit basah-basah atau lembab, dan teksturnya itu tidak keras atau lembek, dan juga tidak garing teksturnya. Jadi ini bisa disebut ke dalam sistem pentanahan yang bagus. Cukup sekian dari saya tentang pemeriksaan dan penjelasan kondisi fisik pentanahan yang ada di sekitar rumah saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.